Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauren Sirina Emilia dengan NIM 070112824291128 dari kelas L4 Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bab yang terdapat pada buku Pembelajaran Hukum Dagang, yaitu mengenai prinsip umum yang berlaku pada semua kasus. Materi ini akan terbagi ke dalam 4 bagian utama, yaitu prinsip umum kontrak, agen, kemitraan, serta korporasi atau garansi. Pertama, prinsip umum kontrak. Dalam hukum dagang, kontrak adalah hal yang sangat penting. Kontrak merupakan suatu perjanjian yang mengikat antara dua pihak atau lebih dan menjadi dasar dalam banyak transaksi bisnis. Beberapa prinsip utama dalam kontrak antara lain: 1. Kebebasan untuk membuat kontrak. Setiap orang bebas membuat kontrak selama tidak melanggar hukum. Ini memberi ruang bagi para pelaku usaha untuk menyusun perjanjian sesuai dengan kebutuhan mereka. 2. Perjanjian harus ditepati. Ini adalah prinsip dasar yang berarti bahwa semua kontrak yang telah disepakati wajib dilaksanakan oleh para pihak agar menjaga kepastian hukum dan kepercayaan dalam transaksi. 3. Kontrak tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Artinya, tidak ada undang-undang yang secara otomatis membebaskan pihak dari kewajiban kontrak yang telah dibuat. Lalu terdapat juga jenis-jenis kontrak dalam hukum dagang. 1. Kontrak tertulis, dibuat secara formal dalam bentuk dokumen hitam di atas putih. 2. Kontrak lisan, dinyatakan secara verbal tanpa dokumen tertulis. 3. Kontrak ekspres, ketika janji atau kewajiban disampaikan secara jelas oleh para pihak. 4. Kontrak tersirat, muncul dari tindakan para pihak meskipun tidak diucapkan secara eksplisit. Pelayanan yang diberikan tanpa diminta tidak bisa menimbulkan kewajiban membayar, kecuali jika ada manfaat yang diterima dan dipertahankan oleh pihak yang menerima layanan. Kedua, ada agen. Agen adalah seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak atas nama pihak lain, yang disebut sebagai prinsipal. Dalam dunia bisnis, banyak keputusan dan transaksi yang dilakukan oleh agen atas nama perusahaan atau individu. Terdapat 3 relasi penting dalam agen. 1. Prinsipal dan agen. Prinsipal memberikan kuasa kepada agen untuk bertindak. Agen memiliki kewajiban bertindak sesuai batas wewenang yang diberikan. 2. Prinsipal dan pihak ketiga. Prinsipal bertanggung jawab atas tindakan agen yang sah. Jika agen bertindak sesuai kewenangan, hasil tindakan itu mengikat prinsipal. 3. Agen dan pihak ketiga. Agen sebagai perantara melakukan negosiasi atau transaksi atas nama prinsipal. Ketiga, kemitraan. Kemitraan adalah hubungan kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan bisnis bersama dan berbagi keuntungan. Ciri-ciri kemitraan: 1. Dibentuk dengan kesepakatan. Kemitraan hanya dapat terbentuk jika semua pihak sepakat, tidak bisa dipaksakan atau sepihak. 2. Berbagi keuntungan. Setiap mitra berhak mendapatkan bagian dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan. 3. Kapasitas hukum. Hanya orang yang sah secara hukum, yaitu yang bisa membuat kontrak sendiri, yang bisa menjadi mitra. 4. Persetujuan seluruh anggota. Tidak ada orang yang bisa dimasukkan sebagai mitra tanpa persetujuan dari semua anggota kemitraan yang sudah ada. Setelah pembubaran, mitra berhak menuntut perhitungan aset dan pembagian hasil setelah semua utang kemitraan dilunasi. Keempat, korporasi dan garansi atau penjaminan. Korporasi adalah badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Berbeda dengan kemitraan, korporasi memiliki identitas hukum tersendiri. Ciri-ciri korporasi: 1. Entitas hukum terpisah. Korporasi dapat memiliki aset, membuat kontrak, serta menuntut atau dituntut secara hukum. 2. Dimiliki oleh pemegang saham. Saham dapat dijual atau dipindahkan tanpa membubarkan korporasi. 3. Dikelola oleh dewan direktur. Mereka yang dipilih oleh pemegang saham bertanggung jawab atas operasional perusahaan. Garansi adalah janji dari seseorang atau penjamin bahwa orang lain, prinsipal, akan melakukan sesuatu, biasanya berkaitan dengan pembayaran utang atau pelaksanaan kewajiban. Ciri-ciri kontrak garansi: 1. Kontrak sekunder. Artinya kontrak ini menyertai kontrak utama seperti kontrak pinjaman atau jual beli. Kedua, harus tertulis. Garansi harus dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh penjamin. 3. Harus ada pertimbangan. Jika dibuat setelah kontrak utama, harus ada pertimbangan baru agar sah secara hukum.
Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai prinsip umum yang berlaku pada semua kasus dalam hukum dagang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.